Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, kita telah sampai kepada pembahasan majruratul asma'i, yaitu isim-isim yang dijarkan. Al-majruru salah satu an aqsami. Isim yang majrur terbagi kepada 3 bagian. Bagian yang pertama, majrurun bihalfil jarri, majrur dengan huruf jar. Bagian kedua, majrurun bil idhafah, majrur karena dia idhafah. Dan yang ketiga, majrurun bit tawabi', majrur karena tawabi'. Bagian pertama, al-majruru bihalfil jarri. Wa huruful jarri hiya. Adapun huruf jar yaitu min dari, ila ke, an dari, ala di atas, fi di dalam, rubba banyak atau jarang atau sering, banyak atau sedikit. Al-ba'u biasa dibaca bi dengan, al-kafu biasa dibaca ka seperti, al-lamu dibaca li kepemilikan, mud sejak, mundu sejak, hatta sehingga, khala ada, hasya kecuali. Wa huruful qasami hiya al-wawu demi, wat-ta'u demi, wal ba'u demi. Contoh untuk huruf jar masuk ke dalam isim, misalnya huruf jarnya min dari, masuk ke dalam isim an-nasi sehingga menjadi minan nasi, dari manusia-manusia. Maka an-nasi di sini dia majrur karena diawali huruf jar min. Contoh lain huruf jar ila masuk kepada lafzul jalalah ilallahi, kepada Allah. Maka Allah di sini sama, dia majrur dengan tanda kasrah karena diawali oleh huruf jar ila. Kemudian contoh huruf qasam masuk ke dalam lafzul jalalah, dan huruf qasam ini bahwa pertama untuk huruf wawu dia masuk ke dalam isim dhahir. Contohnya wallahi demi Allah. Kemudian ta dia masuk ke dalam lafzul jalalah saja, contohnya tallahi demi Allah. Dan ba dia masuk ke dalam isim dhahir dan isim dhamir. Contoh isim dhahir billahi demi Allah. Contoh isim dhamir bika nasta'inu, demimu kami memohon pertolongan. Bagian kedua, al-majruru bil idhafah. Arti idhafah yaitu nisbatu syai'in ila syai'in, menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Contoh daftaru aliyin, buku catatan Ali. Baitu amrin, rumah Amr. Wa yusammal awwalu mudhafan wa tsani mudhafan ilaih. Nah, dalam kata daftaru aliyin, maka yang pertama namanya mudhaf dan yang kedua namanya mudhaf ilaih. Walladzi la budda an yakuna majruran huwal mudhafu ilaih. Nah, dalam mudhaf ilaih yang mesti i'rabnya khafad atau jar adalah mudhaf ilaih. Yaitu di sini daftaru aliin berarti Ali, dan baitu amrin maka di sini Amr.
Nah, ini semuanya i'rabnya khafad. Kenapa? Karena dia mudhaf ilaih. Amal mudhafu fayakunu hasaba mauqi'ihi fil jumlah. Adapun mudhaf yaitu di sini daftaru, kemudian baitu, dia mudhaf. Fayakunu hasaba mauqi'ihi fil jumlah, itu menyesuaikan dalam kalimat. Misalnya di sini dibaca daftaru aliyin karena di awalnya nggak ada amil. Kalau misalnya masuki oleh inna, misalnya inna inna taro dibacanya. Kenapa? Karena ada inna di depannya. Inna daftara aliyin. Atau misalnya inna baita amrin. Nah, di sini dari asalnya baitu atau daftaru menjadi fathah, inna daftara inna baita, karena ada amil inna. Atau misalnya mudhafnya kemasukan huruf jar, min daftari aliyin, dari buku catatannya milik Ali. Kemudian syarat idhofah. Yang pertama, an yakunal mudhafu munawwanan. Yang pertama adalah alla yakunal mudhafu munawwanan. Yang namanya mudhaf, itu kata yang pertama atau di awalnya, tidak boleh bertanwin walaupun dia tidak beralif lam, karena posisinya sebagai mudhaf. Contoh kalimat kitabun dimudhafkan kepada Ali sehingga menjadi kitabu aliyin. Contoh lain babun dalam kalimat babul wudu'i, bab wudu. Waladun, waladu Muhammadin. Ya. Contoh rijalun, rijalul hadisi, para perawi hadis. Yang kedua, antuh dafan nunu idza kana al-mudhafu musannan au jam'an. Bahwa yang namanya mudhaf ketika dia musanna baik rafa atau majrur, begitu juga kalau jamak baik rafa atau majrur, maka huruf nunnya mesti dibuang. Contoh, kitabani, dia mudhaf kepada aliyin sehingga menjadi kitaba aliyin. Bintani mudhaf kepada Muhammad sehingga menjadi binta Muhammadin. Contoh lain, yadani, dua tangan disandarkan kepada tanganmu sehingga menjadi yadaka. Begitu juga rijlani, nyambung kepada dua kaki saya maka bacanya rijlaya. Kemudian contoh jamak, muslimuna, mudhaf kepada Misr sehingga dibacanya muslimu Misra, kaum muslimin penduduk Mesir. Muallimuna, para pengajar, mudhaf kepada madrasah sekolah sehingga kita katakan muallimul madrasah. Syarat yang ketiga, antuh dafal alifu wal lamu minal mudhaf. Itu mesti dibuang alif lamnya yang ada di mudhaf. Contoh, ar-rasulu dimudhafkan kepada Allah menjadi Rasulullah. Al-baitu dinisbahkan kepada Baitullah menjadi Baitullah. As-salatu dinisbahkan kepada salat maghrib sehingga menjadi salatul maghribi. Al-babu misalnya
maka kita nisbahkan kepada masjid sehingga menjadi babul masjid. Catatan: jika terdapat dua lafaz yang keduanya memakai tanwin atau keduanya alif lam atau nun, maka lafaz yang kedua bukan mudhaf ilaihnya tetapi sifat. Jadi jika terdapat dua lafaz yang keduanya sama tanwin atau sama alif lam, maka itu bukan disebutkan mudhaf tapi itu sifat mausuf. Contoh fi haditsin dhaifin, fil hadisil dhaifi. Kemudian makna al-idhafah. Yang pertama ma yuqaddiru makna min. Itu diartikan makna min itu dari. Contoh khatamu hadidin, cincin dari emas. Yang kedua ma yuqaddiru makna lami, bermakna kepemilikan. Contoh baitu aliyin, rumah milik Ali. Dan yang ketiga ma yuqaddiru makna fi, bermakna di dalam. Contoh adzabul qabri yang artinya siksa di dalam kubur. Barakallahu fiikum.